Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempurna keimanan seseorang kecuali dengan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik berupa kesyirikan maupun perbuatan zolim terhadap sesama. Lantas, bagaimana tips agar terhindar dari maksiat? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Husni Idrus yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menghindari kufur dan ingkar janji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, Desa Pilolalenga, Kecamatan Lungalio, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Sabilul Huda Boki Uwotango, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Kufur dan ingkar janji, maknanya apa Ustadz? Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ada dua istilah ya yang kita akan bincangkan dan diskusikan hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kufur, dan yang kedua, ada tema kedua disebut dengan ingkar janji. Ibu-ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, pertama, Islam itu adalah agama yang mengharapkan kepada kita sekalian dua kesalehan besar, bahwa kita harus saleh di dua kondisi itu. Kesalehan pertama, saleh secara vertikal, saleh kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Vertikal kan modelnya tegak lurus seperti itu. Dalam bahasa agama itu yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, saleh secara sosial, kemasyarakatan. Tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat, pemimpin dengan rakyatnya, itu antara manusia dengan manusia yang lain. Itu yang disebut dengan hablun minan nas. Hablum minallah akan terterima kalau kita baik dengan hablun minan nas, atau kita baik dengan manusia. Dan hablum minan nas akan terterima kalau kita baik dengan Allah, atau yang disebut dengan hablum minallah. Jika salah satu tidak baik, maka jangan pernah bermimpi dan jangan pernah berharap amalan kita terterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema hari ini yang kita akan diskusikan adalah yang pertama, apa yang disebut dengan kufur atau kekufuran. Kekufuran ini bisa bukan hanya pada satu masalah, tapi bisa saja pada masalah yang begitu banyak. Bukan hanya pada hablum minallah, tapi lebih juga pada hablun minan nas. Kalau kekufuran hablum minallah antara kita dengan Allah, itu yang disebut dengan kufur nikmat. Kufur nikmat itu, kata kafara yakfuru itu maknanya adalah memungkiri, ya, tidak meyakini atau tidak meyakini atau tidak mengakui. Apa yang dia tidak yakini atau apa yang dia pungkiri, dia memungkiri Allah sebagai pemberi nikmat, atau Allah sebagai pemberi rizki, maka dia tutupi. Ya, kafara yukafiru itu artinya menutupi. Kafara yakfuru itu artinya memungkiri. Dia tidak meyakini bahwa apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi, bahkan semua kehidupan, dari semua titik koma kehidupan ini, dia tidak meyakini bahwa sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kekufuran bukan hanya antara manusia dengan Tuhannya, tapi kekufuran bisa terjadi, dan ini lebih banyak. Ya, lebih banyak adalah orang memungkiri kekufuran atau mengingkari, ya, persahabatan, pertemanan, dan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan hablum minan nas. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya, misalnya kalau contoh pertama dalam Al-Quran disebutkan,
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian mau mungkiri, tidak percaya maksudnya Bu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dulu kalian tidak ada. Amwatan fa ahyakum, kemudian dihidupkan, Allah hidupkan kita. Fa ahyakum thumma yumitukum, setelah itu kita dimatikan lagi, thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi, thumma ilaihi turja'un. Di zaman Nabi SAW begitu banyak yang ingkar dan kufur akan hari kebangkitan. Kehidupan hanya sampai pada kehidupan dunia. Mereka tidak meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Maka orang yang memungkiri akan kehidupan akhirat maka disebut dengan kafir. Orang yang memungkiri adanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dia, maka juga disebut dengan kafir. Oleh karena itu, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu selalu berpasangan dalam ayat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia, wa minan nasi may yaqulu, mereka berkata, ya, may yaqulu amanna billahi, kami beriman kepada Allah, atau dia beriman kepada Allah. Dia pun beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Begitu juga dalam muamalah. Ya, selalu dipasangkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tidak pernah bisa, maka katakan sesuatu yang baik. Ketika tidak mampu, maka diam adalah solusinya. Begitu juga jamaah sekalian dan pemirsa, dalam hal-hal yang muamalah, ya, kekufuran, keingkaran itu biasa terjadi antara teman dengan teman, antara sahabat dengan sahabat, di keluarga antara orang tua dan anak, ya, ada lagi antara suami dan istri, istri dan suami. Kata kufur, kata ingkar sering terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses Mi'raj, atau dimulai dari Isra, kemudian dia Mi'raj, piknik ke surga, tournya ke surga. Sampainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ternyata di neraka malah, ternyata Rasulullah menemukan penduduk neraka yang paling banyak itu adalah perempuan. Dan perempuan yang dimaksud tidak semua perempuan. Boleh maaf Ibu ya. Ya, tidak semua perempuan, tapi yang dimaksud adalah perempuan yang sudah bersuami. Jadi jomblo bebas. Oh. Ya. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasul, kenapa penduduk perempuan banyak? Penduduk neraka paling banyak perempuan. Kenapa lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Awas, kata Rasulullah SAW, dia menggunakan kata kufur. Rasulullah menjawab, dosanya dua. Bukan mereka tidak sholat, bukan mereka tidak zakat, bukan mereka tidak puasa. Bukan ketika mampu kemudian mereka tidak haji dan umroh. Tapi dosa perempuan yang masuk ke dalam neraka. Dan mereka paling banyak, ibu-ibu sekalian, kata Nabi, awas, yakfurna zawaja wa yakfurnal ashir. Kata kafir di situ. Yakfurna, mengingkari itu, mengingkari status pernikahan dengan suami, dosanya. Dan yang kedua, mengingkari semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami. Para sahabat bertanya, bagaimana contohnya ya Rasulullah? Ya, bagaimana contohnya itu ya Rasulullah? Bagaimana? Ya, maka Nabi mengatakan, idza ahsanta ilaiha. Apabila wahai suami kau telah berbuat baik kepadanya, dan kemudian ada waktu kau melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu kecil, maka si istri akan mengatakan, apa yang dikatakan pada suaminya? Ma fa'alta syai'an. Kau tidak pernah melakukan satu pun dari kebaikan. Bayangkan, ya, 1000 kebaikan terhapus dengan satu
Kesalahan. Arsy Allah bergetar dan neraka merindukan seorang istri modelnya seperti itu. Subhanallah. Caranya, peribahasanya sama dengan peribahasa yang kita kenal. Kemarau setahun dihapus oleh hujan sehari. Seolah suami tidak melakukan apa-apa hanya karena satu kesalahan kecil, maka dihapus semua. Maka kata kufur muncul, ingkar. Yakfurna zawaja wa yakfurna al-ashir. Penduduk neraka paling banyak adalah ibu-ibu, yang punya pasangan, ya, yang punya pasangan tapi ya, kesalahan dan dosa mereka mengingkari status seorang suami yang menjadi pasangan sah, dan yang kedua mengingkari kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami. Nanti Ustadz, kalau suami banyak dosanya, banyak juga. Ya, hanya temanya kita hari ini mengungkap istilah kufur, bukan hanya kufur kepada Allah, tapi juga kufur dengan manusia yang lain. Saya kira seperti itu. Terkait ingkar janji Ustadz, bagaimana? Ya, kalau dia ingkar janji, itu berarti berkaitan dengan berkaitan dengan kesalahan dalam muamalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti juga. Ya, ada 3 tanda orang masuk pada kategori munafik. Salah satu min alamatin, ya, min alamatil munafiqin. Ada 3 tanda orang itu masuk kategori orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia ngomong atau berbicara pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ingkar janji. Wa idza tumina khana. Dan apabila diserahkan dia tanggung jawab amanah, khianat. Jadi mengingkari atau ingkar janji di antara atau salah satu dari 3 tanda orang itu munafik. Dan orang munafik itu dosanya adalah dosa besar. Kenapa? Karena dia mengingkari persahabatan. Karena dia yang merusak silaturahim. Karena dia yang merusak persaudaraan. Sehingga dalam bahasa Al-Quran, orang-orang munafik punya tempat tersendiri di neraka. Neraka itu ada yang ekonomi dan ada yang VIP. Ya, mana yang VIP-nya di neraka? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu dimasukkan oleh Allah di neraka yang paling bawah. Jadi VIP-nya di bawah. Kalau surga VIP-nya di atas. Surga itu namanya surga Firdaus, di atas. Ibu minta yang besar yang di atas, ya, itu surga Firdaus. Kalau munafik, ibu pasti dimasukkan ke dalam kelompok orang yang paling VIP di neraka. Masya Allah, sekalipun tidak ada bedanya antara neraka 1, neraka 2. Hanya perbedaannya siksaan yang begitu pedih, ya, tergantung dosa yang kita lakukan. Saya kira seperti itu. Konsekuensinya Ustadz, konsekuensi kufur dan ingkar janji Ustadz. Yang pertama, kalau konsekuensi kufur, kalau dia berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, status keislaman kita hilang. Karena kita bukan lagi muslim, ya, tapi sudah menjadi kafir. Sudah menjadi kafir. Memungkiri adanya Allah, kafir. Ya, memungkiri adanya Rasul, aboimbulo. Ya, memungkiri hari akhirat, maka itu yang disebut dengan kafir. Memungkiri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ini hasil keringat saya. Dia tidak meyakini bahwa ini adalah rizki pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui fasilitas kesehatan yang dia berikan, fasilitas kekuatan yang Allah berikan, dan kemudian bisa kerja dan dia menghasilkan nafkah. Jika dipungkiri ini, maka itulah yang disebut dengan kekafiran. Dalam Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kau bersyukur, aku tambah nikmatmu. Tapi jika kau ingkar kufur, maka Nabi tidak mengatakan, Allah tidak mengatakan surgaku sangat, tapi azabku sangat pedih, atau nerakaku paling panas, tidak. Tapi Quran menyebutkan azabku sangat pedih. Adapun yang kedua, kalau mengingkari janji dan itu berkaitan dengan muamalah kita dengan manusia, resikonya pertama, seorang yang mengingkari janji pasti dijauhi oleh temannya. Muhimbulo tali. Ya. Pasti yang kedua, ibu-ibu sekalian, bukan hanya dijauhi oleh temannya, tapi tidak akan dipercaya juga oleh temannya. Sekali kau berbohong,
ya orang katakan sekali kau berbohong, seumur hidup tidak akan kami percaya. Karena kejadian seperti itu dan pengalaman seperti itu. Oleh karena itu, dijauhi oleh Allah dari rahmatnya, dijauhi manusia dari muamalahnya. Saya kira resikonya seperti itu. Ustadz, ada titipan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dalam suatu pembahasan, kakak saya pernah menitipkan anaknya untuk sering diingatkan dan dinasehati. Berhubung anaknya bisa dibilang nakal karena pengaruh pergaulan. Sering mencuri, bohong dan marah-marah kepada orang tuanya jika kemauannya tidak dituruti. Sebulan kemudian kakak saya meninggal dan anaknya ini sering menyusahkan. Selain itu, setiap bulan ponakan-ponakan saya sering minta uang dengan memberikan alasan-alasan bohong. Bayar inilah, bayar itulah, tapi digunakan untuk yang lain. Saya merasa terbebani Ustadz, karena untuk anak saya saja jajannya saya batasi setiap hari. Ini malah seenaknya minta tanpa melihat keadaan keluarga kami. Sementara anak ini masih ada bapak, cuman alasannya bapak mereka sudah tidak mau mengurus mereka lagi. Nah, apakah perkataan kakak saya yang menitipkan anaknya itu termasuk amanah yang harus dijalankan? Dan apakah saya boleh menolak setiap permintaan dari ponakan-ponakan saya? Ya. Pertama, menitipkan anak kepada kakak, adik, atau kepada siapa, itu hal-hal yang boleh. Tapi bikin kesepakatan. Kenapa harus dititipkan? Kalau alasannya bisa diterima karena kakak masih mau ke luar daerah dan lama misalnya. Ya. Atau kemudian menitipkan anak itu karena kakaknya tidak mampu secara ekonomi finansial toh. Hanya adiknya yang mampu mengurusi anak. Boleh. Kalau disepakati oleh keduanya, tidak ada yang dirugikan, maka boleh menitip anak, ya. Bahkan hari ini ada tempat penitipan anak, TPA atau tempat penitipan anak untuk dididik dan seterusnya. Termasuk model boarding school dan pondok pesantren itu, ya orang tua menitipkan anak ke sekolah, belajar dan mondok. Kan begitu toh? Betul. Apa boleh? Boleh dalam rangka pendidikan atau pengembangan anak itu sendiri. Yang tidak boleh adalah menitipkan anak menjadi beban orang lain, di mana beban itu ditanggungkan kepada kita 100%. Jadi makan anak kita yang tanggung, minum anak kita tanggung, sekolahnya anak kita tanggung. Sementara ditahu bahwa orang yang menitipkan ini adalah orang yang mampu. Pertanyaan juga, kenapa juga diterima kalau tidak ada kesepakatan? Ya, kecuali kalau panti asuhan memang 100% mereka tidak mampu karena kedua orang tua tidak ada lagi toh. Maka itu sudah menjadi amanah untuk dijalankan. Berbeda kalau misalnya kalau kondisi menitipkan anak dan ternyata itu menjadi beban, itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang kedua saya kira, yang kedua adalah apakah kemudian kakak ini meninggal dunia dan itu menjadi amanah? Ya, kalau dia menjadi amanah, syarat amanah kalau itu ada wasiat. Ya, selama dia tidak ada wasiat maka tidak dipaksa untuk ditanggung atau diterima. Tapi kalau memang ibu, misalnya anak ini adalah orang yang amanah dan dia tidak menjadikan kita dalam kehidupan punya beban, maka boleh kita kita berinteraksi, boleh kita titipan itu kita terima dan kita berdayakan. Rasulullah SAW meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia tuh sebelum dia lahir, ya bapaknya meninggal dunia. Setelah dia lahir, ibunya yang meninggal dunia. Siapa dititipkan kepada siapa? Pada Abdul Muthalib pertama. Setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, dititipkan kepada Abu Talib, ya, pamannya. Setelah Abu Talib meninggal dunia, bahkan sebelum Abdul Muthalib untuk menyusui saja, untuk memberi susu Rasulullah SAW, ya karena ibunya sudah meninggal dunia, maka dia diberi susu oleh Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan. Maka titipan itu jadi berkah karena tidak membebani orang yang dititipkannya. Saya kira seperti itu. Masya Allah. Ustadz, kita harus jeda sejenak. Ya, siap. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trinur Zakaria dari Miftahul Jannah, Desa Pilolalengga, Kecamatan Dungalio, Bu. Alhamdulillah senang sekali mendengar tadi penjelasan dari Ustadz Putri. Setelah mendengarkan ini, kayaknya banyak yang perlu dibenahi, terutama bagi kami ibu-ibu. Nah, serangkaian dengan materi ini, kufur. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa kami laksanakan, sehingga kami mungkin tidak termasuk dan tidak akan menjadi kufur seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Agar tidak menjadi istri yang kufur, Ustaz. Ya, pertama, Ibu, kalau kita petakan atau kita klasifikasi kufur itu ada hablum minallah antara kita dan Allah, dan ada kufur antara kita dan sesama, terutama keluarga, suami dan istri. Ya, ibu-ibu sekalian, maka ada teknis sebelum terjadinya kekufuran itu. Biar tidak terjadi kekufuran, maka teknis itu diatur. Di antaranya pertama, belajar tentang akhlak itu muqaddamun alal jami'. Belajar tentang etika, akhlak yang mulia, itu harus didahulukan dari belajar tentang ilmu yang lain. Ustadz, saya belajar Al-Quran. Beretika dulu sebelum Al-Quran. Ustadz, saya belajar tafsir. Maka dahulukan akhlak dulu baru menafsirkan Quran. Ustadz, saya belajar hadis. Ya, maka beretika dulu sebelum belajar hadis. Jadi etika, akhlak mulia itu harus didahulukan sebelum sesuatu. Oleh karena itu, jangan menunggu guru yang nanti akan mengajar akhlak itu di sekolah bagi santri, bagi siswa. Tapi pendidikan etika pertama seorang anak didapati dari semangat dari orang tua di rumah. Di antaranya bukan hanya sosialisasi etika, tapi praktek langsung di hadapan anak. Anak melihat, menyaksikan ada akhlak yang mulia dari orang tua. Maka itu yang bisa mengurangi potensi orang kufur, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara dia dengan manusia yang lain atau sesama. Ustadz, teori itu sudah kita tahu, akhlak sudah diajarkan, ya, tapi ternyata kita terlanjur karena ada syahwat, ada emosi, ada marah-marah, ada jalo-jalo, ada bapeto, banyak, terutama ibu-ibu, ya. Ya, berarti kita ini akan mengobati sesuatu yang sudah jadi luka. Dan kita ingin hilangkan luka ini sampai kemudian luka itu tidak ada bekas. Ya, kalau terlanjur kita mengatakan kata-kata, Bu, akhlak itu dibentuk, ya, akhlak itu dibentuk dari ragam cara. Ada akhlak yang lahir memang kita sudah berakhlak begitu, memang tidak tukang baku bantah. Tapi ada akhlak terbentuk karena lingkungan kita yang mempengaruhi. Atau orang baik tiba-tiba dia jadi akhlak yang tidak baik karena dipaksa oleh kondisi. Dan seterusnya. Maka caranya ibu-ibu sekalian, sesuatu akhlak atau kebiasaan yang dilakukan seseorang disebut kebiasaan dia jika terjadi berulang. Hari ini dia bikin begitu, besok dia bikin begitu, 1 bulan dia bikin begitu, 1 tahun. Orang bilang, madidu akhlak biasa uti, mah. Kebiasaan. Ya, orang Gorontalo bilang di atas kebiasaan tanggulnya mawatade uti. Mawatade itu sesuatu yang sudah mendarah daging dalam tubuhnya toh. Pen pakai ala hadis silonto tontali, pakai hadis dari mana, ustadz dari mana, tidak akan keluar, tidak akan hilang sifat negatif itu karena sudah melekat dalam tubuh. Maka caranya, ibu kalau 1 kali baku bantal dan tipa itu 1 kali, ya, berarti hanya 1 kali, 1 tahun ustadz saya pernah marah tipa itu. Ustadz 2 kali saya lakukan, 3 kali, normal, Bu. Ya, normal. Ibu tidak akan jadi penghuni neraka yang seperti disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika setelah kita melakukan kesalahan sama orang, dan di situ ada pengingkaran dosa besar yang kita lakukan sama orang, maka sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang meminta maaf, ya, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Pak itu mulai itu, apalagi orang ada halal halal. Apalagi orang ada juga open house. Halal bihalal mah open house masati.
ya open house tidak, ya open terus tidak pernah close house dan seterusnya. Apalagi kita ada momen Idul Fitri, apalagi kita ada momen sebelum masuk Ramadan, maka islah, berdamai, bersaudara kembali, saling memberi dan meminta maaf bisa menghapus dosa antara sesama, dan kemudian kita tidak tercatat menjadi orang yang nanti akan terdaftar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari status sebagai suami dan mengingkari kebaikan yang pernah dia lakukan. Dengan syarat, ya, dengan syarat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, kita orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa besar dan dia minta ampun kepada Allah, ya, Allah ampuni dosanya dengan syarat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dengan syarat jangan ulangi lagi ketika kesalahan itu kau sudah lakukan satu kali, maka tidak diharapkan lagi terjadi 2-3 kali. Karena tobat hanya satu kali dan mohon maaf diharapkan juga hanya satu kali. Mau ngata nyawa itu ibu-ibu sekalian, mau palata nyawa itu bikin sakit hati itu, Idul Fitri minta maaf. Ya, Idul Fitri, ya, Syawal poli bikin masalah, ya, poli Dzulqa'dah bikin masalah. Dia bilang, mama hula tahu Idul Fitri tahun depan poli mama hile maaf dan seterusnya. Berarti ibu niatkan ini, ya, sengaja dilakukan, kemudian minta maaf pada tahun depannya dan seterusnya. Bu, orang PHT tidak bisa mau bermain akang, orang punya jiwa tidak bisa dipermainkan. Orang yang mempermainkan hati orang sampai dia tersakiti, maka status ibu adalah orang yang zalim pada dirinya. Orang zalim sama dengan orang munafik tadi. Orang munafik sama dengan orang-orang yang tidak bernilai di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami Bu ya. Selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Ibrahim dari Majelis Taklim Sabilil Huda, Boki Outango, Kelurahan Tamalate, Kota Timur, Kota Gorontalo. Tadi saya sudah menyimak penjelasan dari Ustadz mengenai ingkar janji sesama manusia. Yang saya ingin utarakan, kita manusia sebelum dilahirkan sudah punya perjanjian dengan Allah. Takkan pernah aku ciptakan jin dan manusia selain menyembah kepadaku. Ya. Jadi yang setahu kami, yang mana dalam penyembahan ini hanya seperti ibadah, berbuat baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, siapa bentuk yang bagaimana persembahan yang sesungguhnya? Mohon dijelaskan penjelasan Ustadz. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk penghambaan dan penyembahan. Ya, Ibu sekalian, sebelum wujud manusia itu yang terdiri dari ruh dan jasad, ya, Allah sudah tetapkan ketetapan kehidupan itu nanti akan terjadi. Dan Allah berkehendak menambah, menghapus, mengurangi. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam konteks peribadatan, beribadah kepadanya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu tadi dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Realitas kenyataannya Ibu, ternyata ada yang menyembah, ada yang tidak. Yang menyembah itu adalah orang bersyukur, ya, dan orang yang tidak menyembah alias dia tidak sholat, tidak ibadah, maka dia adalah orang kufur. Maka bagaimana Ustadz cara menyikapi seperti ini? Caranya adalah, ibu-ibu sekalian, menghidupkan hati dengan spiritual, menghidupkan hati dengan tauhid, menghidupkan hati dengan Quran, menghidupkan hati dengan zikir, menghidupkan hati dengan semua ibadah adalah satu-satunya hal yang terpenting sebelum ibadah, bahkan sesudah ibadah. Ya, artinya kalau hidup kita sadar, hati ini sadar bahwa kita hidup ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dan kematian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah,
Ustadz saya so nikah alhamdulillah. Setelah nikah Ustadz alhamdulillah saya sudah dapat ada keturunan. Ustadz setelah itu saya ada rumah alhamdulillah. Ustadz setelah itu saya ada cucu. Tidak terhitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada yang bisa menghitung dan mendata nikmat Allah ini. Jika kesadaran itu ada, balasannya hanya satu. Apa itu? Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sujud, berarti dia akui semua apa yang dimilikinya sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ingkar, ketika dia ingkar dan dia tidak sujud kepada Allah, dia tidak ibadah, berarti kategorinya dia adalah orang yang kufur nikmat, orang yang kufur nikmat. Resikonya seperti apa? Ketika ada idza ra'aita rajulan, apabila kamu melihat ada seseorang yang setiap hari dia memenuhi kebutuhannya, terpenuhi semua. Kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan semua, apa yang diinginkan terjadi. Wa huwa ya'sihi. Di saat yang bersamaan ternyata tidak sebanding lurus dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bilang, kalau ada yang kita lihat model seperti itu, hidupnya terpenuhi tapi dia tidak ibadah, maka kata Nabi, model ini disebut dengan istidraj. Istilah ini dibikin kaget para sahabat. Ya Rasulullah, ma huwal istidraj? Apa itu istidraj ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, istidraj itu cara Allah menghancurkan hambanya, cara Allah menghancurkan hambanya, bukan menahan tidak memberi nikmat kepadanya, tapi Allah hambur nikmat itu kepadanya. Nikmat itu bukan lagi nikmat yang memiliki hikmah terbesar, tapi nikmat itu dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi petaka, jadi musibah. Banyak doi tapi tidak bisa tidur. Banyak doi tapi masih korupsi. Banyak doi masih. Dari mana nikmatnya? Padahal terpenuhi semua kebutuhannya. Tapi dia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Disebabkan karena nikmat itu tidak berkah, disebabkan juga karena dia tidak sujud dan ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara zahir nikmat itu Ustaz ya. Secara zahir nikmat, tapi itulah cara Allah menghancurkan dia. Menghancurkan kehidupan dia. Seperti itu. Insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, ada pertanyaan titipan lagi Ustaz. Ustaz, ada seorang istri yang sangat sayang keluarga suaminya, suka berbagi dan lain sebagainya. Tapi saat ini Ustadz karena sudah bersabar dengan karakter ipar-ipar ataupun mertua selama belasan tahun yang terbiasa berbohong, ataupun jika bertamu ke rumah selalu ada saja yang hilang. Akhirnya ada rasa trauma jika keluarga suaminya mau datang ke rumah Ustadz. Kira-kira sikap apa yang harus dilakukan oleh istri tersebut sedangkan hal ini sering disampaikan kepada suaminya tapi dianggap hal yang normal-normal saja? Masya Allah. Ibu sekalian, biasanya kalau curhat seperti ini itu nyata. Tapi karena ini satu lawan banyak, maka curhat yang SMS ini kita terima. Bisa saja dia benar. Tapi kalau curhat persoalan suami dan istri, Ustadz saya suami begini. Suami bilang Ustadz saya istri begini. Maka kita tidak bisa jawab kalau hanya curhat salah satu pihak. Tapi ini Ustadz kalau orang hilang semua di rumah. Itu bisa benar. Ketika disampaikan pada suami, dia bilang hal yang biasa dalam revolusi keluarga. Nah ini masalah ibu-ibu sekalian. Pertama bahwa musibah yang terjadi itu pada diri manusia bukan hanya musibah kehilangan nyawa. Tapi kita diuji oleh Allah. Semakin tinggi keimanan kita diuji pada hal-hal yang sifatnya besar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biar Allah melihat siapa yang paling terbaik dari amalannya. Siapakah yang terbaik dari amalannya. Jika itu terjadi ibu-ibu sekalian, maka cari solusi. Namanya resolusi konfliknya. Cari solusinya. Ustadz, sudah disampaikan pada suami, tapi suami seperti tidak percaya. Oke, disampaikan kepada orang yang bisa mempengaruhi mereka ini. Ada tokoh misalnya kakak mereka atau ada omnya yang itu didengar dalam keluarga, disampaikan saja. Jika memang tidak bisa dan kita merasa terdalimi, bukan memusuhi mereka, tapi kemudian kita bikin jarak antara kehidupan kita dan kehidupan mereka. Karena kalau kita maju kena batunya, mending kita bisa bertahan, tidak memusuhi, tapi kehidupan kita batasi. Boleh Ustadz ya? Boleh seperti itu ya. Kehidupan kita batasi, artinya kita tidak memperlihatkan marah, tidak. Tapi silahkan kalian melakukan apa saja. Tapi saya dengan kondisi seperti ini tidak mau bergaul lagi dengan kalian. Itu boleh ibu-ibu sekalian. Siapa yang tidak kenal Wahsy? Wahsy itu pembunuh Sayyidina Ja'far di Uhud.
pada perang atau pada kemenangan Fathu Makkah, kemenangan Mekah saat itu, Wahsy dengan Hindun binti Utbah itu yang pembunuh bayaran dan bosnya ini kan, Hindun binti Utbah ini kasih doi sama Wahsy bunuh pamannya Rasulullah SAW. Di akhir cerita mereka masuk Islam. Ditanya sama Umar, Sina Umar, ini pembunuh paman Rasulullah SAW, mau dimaafkan atau tidak? Umar bilang, gas. Ya, bunuh dibalas dengan bunuh. Ditanya sama Abu Bakar bilang maafkan. Ditanya sama Rasulullah SAW, yang dibunuh oleh mereka paman Rasulullah SAW. Kalau Umar kira-kira bukan pamannya toh? Ya Abu Bakar bukan bagian dari keluarga. Ini paman Nabi yang dibunuh oleh mereka ini. Terutama Wahsy-nya yang membunuh, Masya Allah. Apa yang kata Rasulullah? Ku maafkan semua pembunuh pamanku atau pembunuh pamanku, tapi aku tidak ingin melihat wajahnya. Artinya Rasulullah batasi, ku maafkan kau, tapi mataku tidak reda untuk melihat wajahmu. Ya, silakan kalian bikin begitu, tapi aku batasi kehidupanku dan kehidupan kalian. Pasti karena ibu sendiri tidak mampu untuk bertanding dengan mereka yang banyak. Ustadz kalau masuk di rumah pasti banyak yang hilang. To tamat-tamat, to malit-malit. Nah, kira-kira model karena Allah tadi tuh Bu. Ya, to tamat-tamat, to malit-malita, ibu lo pulito ngamila dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ibu sudah bisa bikin cara bagaimana sesuatu itu aman sebelum mereka masuk. Diamankan dulu. Diamankan dulu karena memang sudah dicurigai. Meskipun sebenarnya aneh Ustadz ya. Ya aneh ya, keluarga Makanan sendiri. ditaruh di kamar kan Keluarga aneh. sendiri. Yang kedua kalau ibu lebih canggih, lebih milenial, pasang CCTV. Ya, tidak harus bentrok dan lisan, tapi kirim CCTV-nya kepada mereka. Ternyata ilo tapul yo ami. Ibu hama malita dan seterusnya. Nah, ibu-ibu sekalian, dengan cara seperti itu mereka juga akan sadar. Kita bertahan seperti ini untuk tidak lagi ngomong dengan mereka bukan karena kita musuh mereka, tidak. Betul. Tapi karakter mereka ini yang bertentangan dan bisa merugikan kita. Modelnya seperti tadi. Berharap mereka tobat, beristighfar dan saling memberi dan meminta maaf. Saya kira seperti Masya Allah, terima kasih Ustaz. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitri dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Desa Pilolalinga, Kecamatan Dungalio. Di sini langsung saja saya menanyakan tentang ingkar janji di lingkungan keluarga antara orang tua dan anak. Dan ini biasa terjadi sih. Maksud hati hanya ingin memotivasi anak, bukan untuk mengiyakan apa yang dia mau, supaya dia lebih termotivasi dalam belajar menggapai cita-citanya. Tapi kan kita sebagai orang tua tidak tahu ke depannya kalau dapat musibah atau keadaan ekonomi bagaimana kan. Suatu saat anak ini menuntut apa yang dia mau, misalnya masuk ke perguruan tinggi yang dia mau misalnya. Tapi orang tua kan mengingat biayanya begitu mahal, makanya ingin mengarahkan anak ini supaya masuk ke perguruan tinggi yang bisa dijangkau maksudnya. Tapi anak ini menuntut, mana janjinya ini, janji mama ini misalnya. Itu yang saya tanyakan Ustadz, apakah saya sebagai orang tua dianggap tergolong sebagai orang tua yang ingkar janji terhadap anak? Baik, langsung saja ke jawaban Ustadz. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Orang tua dan anak ini di kondisi anak itu masih kecil ya, usia SD,
saat diberi janji mereka dan mereka tuntut itu bisa diwujudkan. Karena tidak ada permintaan besar dari anak-anak kecil. Kalau tenune dapat hafal surat Amma Yatasaalun, nanti timama mau beli akan nok-nok. Misalnya ini ringan ibu, belum apa ya. Ya, ibu tidak harus ke bank, menggadai apa, kemudian ibu belikan nok. Tidak, karena ringan. Di usia remaja, anak ini kehidupannya setengah dari kehidupan remaja itu adalah kehidupan di luar yang dipaksakan ke orang tua yang di rumah. Betul. Ya, jangan lupa itu kondisi anak. Apalagi kalau dia anak putri itu dia merasa minder kalau HP-nya hanya Nokia biasa. Yang lain sudah pakai iPhone. Ya, kalau pakai Samsung biasa. Karena biasanya hihita, dulu itu. Hihita, hita. Ya, tutuhiya, hiya. Itu terjadi di masa remaja mereka. Abu tidak gagah anak punya, kita punya gagah. Malu kita mengungkapkan kondisi orang tua kita. Akhirnya anak karena tidak tahu mempertimbangkan di usia remaja mereka kondisi orang tua, maka dia paksakan sama orang tua untuk setara kehidupan dia dengan orang lain yang di luar rumah. Maka caranya, Ustadz bagaimana bagaimana menghadapi anak seperti ini? Ya, pertama tipsnya ibu-ibu sekalian, jangan pernah melupakan proses penyadaran pada anak di setiap kondisi. Ya, artinya adalah anak itu biar lagi makan enak dengan kita, anak itu ada lagi menikmati sesuatu, ada pesta di rumah, sadarkan sama anak, nah tidak selamanya kita makan enak begini. Ya, betul. Ya, ada satu saat kita akan makan seperti mereka yang di jalan sana. Ya, kita bersyukur hari ini ada nikmat dan kita bersabar nanti kalau kondisi kita akan seperti mereka. Karena kehidupan mama dan papa tidak bisa menjamin kebahagiaanmu selamanya. Ya, apalagi kehidupan sosial, kehidupan setiap hari. Jika itu yang terus kita sampaikan ibu-ibu sekalian, maka dia akan sadar bahwa tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak bisa dimampui oleh orang tua. Ya, kalau di keluarga saya bilang sama keluarga, kapan torang makan tidak ada ikan? Padahal mampu kita mau beli ikan. Ya, kenapa? Biar kita merasakan ada kesusahan yang dirasakan oleh orang di luar sana yang juga kita harus rasakan. Seperti itu. Nah, kalau anak itu terbiasa, Bu, ini HP, model HP misalnya. HP ini kan sifatnya responsif. Responsif itu setelah diklik muncul toh. Nah, akan terbentuk di kepribadian anak semua yang tidak respon, low respon itu yang memuncak, menjadikan amarahnya memuncak. Ya, mama orang lain punya. Padahal itu karena terbiasa dia klik kemudian muncul. Saat dia klik mamanya bilang lobet. Mamanya bilang lobet. Di sini sifat egois anak akan dipaksakan kepada orang tua yang tidak mampu. Nah, oleh karena itu jangan membiasakan anak dalam kehidupan senang terus, tapi biasakan mereka berjuang. Jangan berikan kepada anak duit setiap hari, setiap waktu, tapi ajarkan bagaimana mereka menghasilkan duit. Ya, ajarkan mereka bisa menjadi produktif. Ajarkan mereka bisa menghasilkan kerja. Biar di saat dia masih anak-anak, dia sudah berpikir satu saat orang tua tidak mampu lagi, tidak bisa kerja, maka saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri untuk bisa menghidupi saya, bahkan nanti akan ada keluarga. Nah, oleh karena itu, kata susah harus disadarkan. Ada satu saat kita susah. Ada satu saat kita tidak ada doi. Ada satu saat kita akan sakit. Maka nak, jangan paksakan sesuatu yang kau inginkan, padahal orang tuamu tidak mampu mewujudkan itu. Ya, kesadaran ini penting. Terutama kalau kita belajar agama itu yang nanti akan menyadarkan ibu-ibu sekalian. Ya, bahwa saat ada waktu kita diberi nikmat dan ada waktu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asna Guamo, perwakilan dari Majelis Ta'lim Sabilul Huda Bukit Utango, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur. Kalau saya di sini lebih ke kata kufur. Kalau dalam agama Islam itu kan kufur itu bisa dikategorikan menjadi dua. Ada kufur akbar atau kufur besar, dan kufur yang kedua kufur kecil atau asgar.
yang menjadi pertanyaan saya di sini Ustadz, yang bisa dikategorikan sebagai kufur akbar itu yang bagaimana dan hukumnya seperti apa? Dan juga yang kedua yang bisa dikategorikan kufur kecil itu yang seperti apa dan hukumnya bagaimana? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, benar istilah yang disebut ada kufur akbar, kufur besar, dan ada yang disebut dengan kufur asgar, yang kecil. Bagaimana bisa membedakan? Kalau dia kufur akbar, mengingkari sesuatu, ya akbar itu dosanya besar. Karena dia mengingkari segalanya. Mengingkari segalanya. Kalau misalnya dia berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada intervensi Tuhan, bahkan tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan yang mengintervensi semua kerja apa yang saya dapatkan di dunia ini. Maka dia mau memungkiri eksistensi wujud Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan itu. Maka kufur akbar ini resikonya adalah syirik. Ya, syirik akbar. Syiriknya besar karena dia menyekutukan Allah, meyakini sesuatu dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan memungkiri Allah sebagai pemberi rizki itu. Ya, resikonya karena Allah ini Allah tergantikan dengan makhluknya, maka posisi orang ini bukan lagi muslim fasik, tapi orang ini adalah bukan lagi muslim, tapi dia musyrik. Dia adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib taubatan nasuha sebelum dia meninggal dunia. Wajib tobat nasuha sebelum dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, kalau dia kufur kecil itu kadang guyon, tapi kita tetap meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi terkadang dia tidak sadar dengan ucapannya, ternyata itu sudah kufur. Di saat yang bersamaan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Gorontalo itu kalau dalam bahasanya orang tua melarang kita kalau mau bilang pakai wonu itu tidak didahului dan alhamdulillah. Won jati dokteri lo hinjokui. Ya, berarti yakini oleh paitua beti, ya, yang menghidupkan dan yang mematikan adalah dokter. Karena pakai wonu endi toh. Nah, oleh karena itu orang Gorontalo bilang alhamdulillah wanu jalona de dokter yo uti, idate to dalalo yo dan seterusnya. Kalau tidak ke dokter kau sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu, ya, itu yang menangkis kufurnya menjadi kufur akbar. Tapi kalau kita bilang kalau tidak, itu artinya kita tetap Allah, ya. Tapi di waktu bersamaan kita lupa Allah, yang kita puji hanya kita puji dokternya. Maka oleh karena itu Gorontalo tidak mau begitu. Dalam bahasa seperti itu menjadi kufur asgar, dia menjadi kufur sedikit menjadi akbar. Kumpulan dari yang sedikit-sedikit itu jadi besar, Bu. Nah, oleh karena itu perlu ada alhamdulillah. Nah, ada tahun lambu. Nah, ada sekolah insya Allah. Berarti pakai insya Allah. Itu ibu-ibu sekalian, terjaga kita semua. Tapi menade tahun lambu. Menade Jakarta. Pokoknya menade Jakarta. Otamnya dong mau wali lambu. Dan seterusnya kan ibu-ibu sekalian. Dia yakin Allah tak? Tapi takabur. Itu orang bilang takabur tak? Takabur ti'an. Ternyata tidak jadi ibu-ibu sekalian. Maka oleh karena itu dahulukan, ya, lafzul jalala Allah, ada alhamdulillah, ada subhanallah, kemudian kita berucap terima kasih kepada manusia, biar tidak terjadi kufur akbar dan kufur asgar tadi. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Ustaz, ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Ibu Jurlin Abunga. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk menghindari kufur dan ingkar janji orang yang berhutang tapi janjinya itu sampai sudah bertahun-tahun tidak dibayar, Ustaz? Ya, karakter orang yang berhutang saat minta hutang wajahnya seperti pengemis. Ya, tapi saat ditagih hutangnya wajahnya seperti tuan takur. Ya, seperti tuan takur, Bu. Saat minta bikin kasihan, Bu. Masya Allah. Tapi saat ditagih lahima dan seterusnya. Dan janjinya luar biasa. Orang yang paling banyak berjanji itu sudah tukang utang. Ya, kita orang ada utang semua ini toh. Maka oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ya, yaghfiru lisyahid. Allah ampuni semua dosa orang yang meninggal di medan pertempuran di jalan Allah.
perang li'i'la'i kalimatillah atas nama Allah, Allah ampuni, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dimandikan. Dia dibangkitkan dengan darah-darahnya, tahu ya? Namanya mati syahid. Allah ampuni dosanya kecuali satu. Kecuali dosa hutangnya. Hutangnya ibu-ibu sekalian, dosa hutangnya. Yang kedua, Nabi sampai tidak atau Nabi sampai enggan menyolatkan orang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang ada utang di bank, ya, bikin kontrak memang kalau saya meninggal dunia ada yang mau bayar. Bilang begitu. Kalau ada pemutihan aman Ustaz ya. Kalau ada pemutihan aman, ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, hutang tidak bisa terbayarkan hanya dengan kata-kata yang baik. Ustadz, saya ada utang sama dia, baru sopi di pesta kalamarin, dia tidak tagih-tagih. Oh loh, baru kita orang pergi di Batu Tonua, ada dulu dengan saya, dia tidak tagih-tagih. Baru rame orang bercerita. Ibu sudah nilai cerita perjalanan, sudah bayar hutang? Tidak. Ya, senyuman orang kita mintakan duit itu atau kita berhutang kan bukan menjadi pembayar hutang yang kita hutangi dari dia. Betul. Dan seterusnya. Maka oleh karena itu hutang harus dibayar. Ibu sekalian ya, hutang harus dibayar. Kalau tidak dibayar ibu sekalian, ibu kena laknat. Ibu lagi tidur, yang bayar hutang tidak mau tak tidur, dia doakan ibu dan doa yang jahat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ditanya, Ustadz, lama saya ada hutang. Bagaimana tips biar hutang itu lunas? Saya bilang hanya satu kata, hutang ini habis. Bagaimana caranya Ustadz biar hutang itu lunas? Caranya bayar. Cukup. Jangan lagi mau ngomong apa, mau cerita apa. Bagaimana Ustadz, boleh saya mau sholat 2 rakaat pembayar hutang? Tidak. Tidak boleh. Ustadz, boleh saya berzikir 2000 kali subhanallah? Tidak. Caranya bagaimana? Hutang hilang, habis. Caranya? Bayar. Saya kira seperti itu. Insya Allah cepat dibayar hutangnya ya Bu Jurlin. Ustadz, kita sudah di penghujung acara Ustadz. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Menarik hari ini kajian kita tentang mengingkari janji, mengingkari kebaikan, serta banyak hal yang kita bincangkan tentang muamalah yang seharusnya kita bersihkan. Tapi terkadang kita terlanjur, itulah manusia. Tapi sebaik-baik orang melakukan kejahatan, dosa, dialah yang meminta maaf dan memberi maaf serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dialog kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala pada dialog selanjutnya dan insyaallah selalu kita dalam kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Husni Idrus. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Sabilul Huda. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.